Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di 17 on Space bersama saya Cindy. Dan saya Arkan yang akan menemani kalian di sela-sela kesibukan kuliah. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang pastinya ada di smartphone rekan-rekan kuliah sekalian. Tapi tentunya topiknya tuh agak lumayan sensitif ya, tapi juga penting untuk rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini dia topik kita hari ini adalah AI dan masa depan akademik adalah ancaman atau peluang. Bener banget. Yang kita tahu artificial intelligence itu seperti Gemini AI atau ChatGPT ataupun Blackbox AI itu udah banyak banget menjamur di kalangan mahasiswa. Iya bener sih. Dan yang kita ingin tahu tuh apakah AI ini memberikan peluang ataupun ancaman bagi para mahasiswa. Nah, oleh karena itu kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang capable untuk ngebahas soal ini. Kita langsung kabut saja. Muhammad Fadel. Halo Fadel, how are you today? Hello, I'm good. Thank you for Okay. asking me anyway. Glad to hear that anyway. Yeah. Oke, Fadel. Di segmen kali ini kita bakal buka-bukaan. Kamu boleh kasih harsh truth ataupun boleh kamu filter ya. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kamu, kalau buat kamu sendiri nih, kamu pakai AI itu buat sehari-hari atau buat kuliah atau buat magang itu gimana? Okay, thank you Cindy, thank you Arkan, Thank you, Fadel. for asking me and thank you for having me. Izin jawab, kalau aku sendiri personally kan mahasiswa semester 5 sekarang ya. Dimana di kampusku tuh di Gundar, kampus kita, Iya. itu tuh ada semester 5 tuh penulisan ilmiah. Dan kalau penggunaannya buat di kampus, aku tuh paling buat ngebantu tugas dan akhir-akhir ini tuh memang lagi dipakai banget buat penulisan ilmiah sih sebenarnya. Karena aku butuh banget kayak misalkan jurnal-jurnal terdahulu nih yang aku butuhkan gitu kan, Jadi aku biasanya kayak minta tolong cariin 10 jurnal terdahulu gitu. Tapi aku nggak bakal plek-ketiplek teman-teman. Kayak misalkan ketika jurnalnya udah ada, itu tuh sebenarnya ChatGPT cuma menjembatani aja gitu. Selebihnya kita harus nge-cross check lagi gitu, sebenarnya benar atau enggak gitu. Karena kadang AI itu GPT itu tuh isinya bisa clickbait linknya aja gitu. Pas dibuka nggak ada atau mungkin PDF-nya sesuai, pas dibuka tuh beda gitu. Mungkin kayak jurnal halu gitu ya? Iya, jadi sebisa mungkin tuh kita sebagai mahasiswa harus punya kendali gitu. Jangan kita yang dikendalin AI gitu, karena gimana pun juga AI itu kan buatan manusia ya. Kita tuh di atas AI gitu. Jangan bergantung banget sama AI kayak gitu sih. Terus kalau buat magang, aku make kayak sebelumnya kan aku sempat magang di RTV ya. Terus kayak biasanya tuh aku make buat mungkin kayak ketika aku disuruh bikin skrip, kayak aku misalkan buntu dalam artian kayak apalagi nih kata yang bakal menarik penonton gitu kan. Biasanya aku nyari referensi gitu sih, kayak minta GPT itu kayak kasih referensi gimana sih skrip yang baik dan benar, biasa kayak gitu. Terus ntar aku pilih-pilih lagi gitu. I see, kayak gitu ya. Berarti bisa dibilang itu kayak jalan pintas yang Fadel buat ya untuk mengerjakan, mempermudah lah ya. Shortcut. Tapi saya penasaran nih tentang apakah rekan-rekan mahasiswa tahu resiko dari menggunakan AI ini? Oke, jangan kemana-mana, kita lihat video berikut ini. Mark my words, AI is far more dangerous than drugs. Sebanyak 41% perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030. Pasalnya, aktivitas pekerjaannya akan digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 62% pekerja Indonesia takut kehilangan kerja karena AI. News Media Group mengimplementasikan 2 produk berbasis teknologi kecerdasan buatan. AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan
manusia tidak akan digantikan oleh AI. Namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Karena manusia terbiasa otaknya bekerja dengan bias kognitif. Artinya kita menganggap sesuatu itu empirical, itu terbukti padahal belum tentu. Karena kita meyakini hal tersebut. Itulah pola kita menggunakan ChatGPT yang salah ya. Karena ketika lu mau bantah satu argumen, lu coba susun promptnya untuk menguatkan diri lu. Dan ditambah lagi ChatGPT itu punya pola untuk afirmasi ya kan. Dia berusaha untuk menyenangkan semua orang. Itulah yang bikin orang makin bodoh ketika menggunakan AI. Bukan karena AI-nya, tapi karena cara menggunakannya membuat lu semakin bodoh. Nah itu yang harus diubah. Jadi nggak ada salahnya misalnya lu meyakini Indonesia itu baik-baik saja ya, lu coba cari tahu kenapa Indonesia itu tidak baik-baik saja. Atau sebaliknya, lu meyakini ekonomi Indonesia itu buruk, lu coba lebih dalami kenapa Indonesia itu ternyata tidak buruk. Dan lu akan melihat seberapa magicalnya dampak dari kebiasaan tersebut. Dan manfaatnya sungguh sangat besar teman-teman. Salah satunya adalah lu terbiasa menggunakan sistem 2 gitu kan, yang kalkulatif, analisis dan segala macam, itu semakin mendekati sistem 1 sehingga lu merespon sesuatu itu menjadi cepat, tepat dan akurat karena itu terbiasa ada di kepala lu, orang kapasitas. Baik. Nah, Fadel, dari video yang tadi yang kita sudah tampilkan, kan ada yang pakai AI itu untuk mencari ide dan ada juga yang buat pakai AI itu untuk copy paste langsung. Nah, menurut kamu nih dalam penggunaan AI itu ada batasannya nggak sih? Makasih, aku jawab. Sebenarnya tuh kalau menurut aku ya, personally penggunaan AI itu balik ke siapa yang make sebenarnya. Dan itu tuh nggak bisa kita kontrol teman-teman siapa yang make gitu. Jadi kalau ditanya batasan tuh tergantung yang make benar gitu. Kalau di sini posisinya aku yang ditanya, kalau aku ada batasannya. Dimana aku tuh nggak plek-plek AI gitu, itu batasan aku gitu. Dan kalau di kampus aku sendiri, Gunadarma, kampus kita, itu of course kayaknya semua kampus juga ada yang namanya plagiarism gitu. Jadi itu sih kenapa aku nggak pernah plek-plek selain itu jadi aku yang bikin nanti agak malas dan juga ada plagiarism gitu. Gak harus serta-merta 100% AI gitu ya. Betul. Oke, jadi kuncinya itu depends dari user penggunaannya AI itu Benar. ya. Usernya sendiri yang make gimana. Oke teman-teman, kita akan bedah lebih dalam apakah di mana bahayanya AI dan juga di mana keuntungannya dari AI tersebut. Dan kemana-mana tetap di 17 on Space. Rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama kami di 17 on Space. Baik, karena kalau tadi kita udah ngomong soal batasan artificial intelligence, sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk saling mengedukasi. Oke, Fadel, baik. Coba kita bicara soal ancaman dari artificial intelligence. Menurut Fadel, apa aja sih Del ancaman dari artificial intelligence itu atau yang sering disebut AI? Oke, makasih. Aku izin jawab. Kalau aku sendiri, ancaman dari artificial intelligence itu menurut aku adalah di mana user atau pengguna dari AI ini jadi malas. Malas dan kerusakan otak. Karena kenapa? Ketika kita udah selalu bergantung sama AI, itu tuh jadi malas. Dan malas ini bikin otak kita tuh jadi malas mikir gitu loh. Dan itu tuh menurut aku sendiri gitu, dampaknya lumayan besar ya gitu ketika kita udah mulai malas dan maksudnya ketika kita mulai bergantung sama AI gitu, dimana itu kita tuh kehilangan kepercayaan diri kita loh, paham gak sih, potensi kita. Integritas kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi menurut aku sendiri tuh kayak sebenarnya bukan nggak boleh ya pemakaian AI gitu, boleh, cuman ya gitu kalau misalkan pemakaian kita atau usernya dalam jangka panjang terlalu bergantung sama AI, bakalan ada males. Dari males ini kan pasti jadi males mikir ya, ke otaknya jadi susah diasah lagi gitu. Jadi yang kayak sebenarnya kehilangan kepercayaan diri, dan kehilangan kepercayaan diri sebagai mahasiswa tuh menurut aku sendiri bahaya sih. Itu bahayanya menurut aku ya. Oke, jadi ancamannya tuh bakal ke jangka panjang ya buat kita sendiri. Nah, aku pernah dengar soal halusinasi AI. Nah, aku elaborasi halusinasi AI itu kayak kita
masukin foto, contoh kasus kayak sama idola kita, dan itu AI sendiri itu bakal generate foto kita bisa menjadi bergerak atau sesuatu yang Gak senonoh. ya bisa juga senonoh. Itu menurut kamu ancaman atau menguntungkan bagi kita? Kalau izin jawab, kalau menurut aku itu ancaman. Kenapa? Satu, itu tuh kalau misalkan yang aku lihat juga ya di sosial media, di mana orang tuh kayak pakai foto kita, terus kayak foto idola kita, di mana yang dirangkul, di mana yang dicium, di mana yang dipeluk, itu nggak boleh. Karena kenapa? Itu bisa masuk ke pelecehan seksual gitu. Dan kebanyakan most of them gitu yang di-upload di sosmed itu adalah cewek yang melakukan itu ke cowok gitu. Dan menurut aku itu ketika cowok yang upload itu dan fans punya idolanya cewek, itu tuh bakal dibilang pelecehan gitu. Jadi adanya standar ganda nih di iya, sini, nggak boleh gitu. Standar ganda. Jadi kayak misalkan kadang ada tuh cewek yang kayak sampai dipeluk, dicium gitu. Iya, Tapi iya. giliran cowok yang melakukan itu gitu, pasti kayak pelecehan seksual nih, gini-gini segala macem gitu. Walaupun itu nggak asli ya, tapi ya nggak boleh gitu. Dan Iya. itu tuh ancaman menurut aku sendiri gitu. Sampai waktu itu kan ada beberapa pemain bola yang speak up karena Gemini kalau nggak salah Iya, ya. Gemini, iya. Gemini itu tuh udah bikin nggak nyaman karena sudah di tahap atau sudah di fase dimana tuh yang sampai dirangkul gitu loh. Sedangkan dicium juga. Sedangkan si pemain bola ini nggak melakukan itu gitu. Jadi yang udah di tahap sampai itu merugikan dan bikin orang nggak nyaman gitu. Terutama orang yang dimasukin di Gemini atau di generate di AI tersebut sih kayak gitu Iya sih. Bener-bener serem gitu ya. Bener. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal ancamannya, sekarang kita bakal bahas tentang sisi positif dari AI. artificial intelligence ini. Nah, kalau kita ngebahas soal masa depan, pasti kan ada ya sisi positifnya. Nah, menurut Fadel nih, sisi positif dari artificial intelligence untuk masa depan dari kacamata mahasiswa, itu apa aja sih? Kalau izin aku jawab, Ya, kalau buat masa depan kan berarti misalkan gini sih kalau menurut aku, kamu bisa banget nih kalau kadang ya, maksudnya kita kan mahasiswa lagi di quarter life crisis ya, dimana kayak lo tuh bingung, maksudnya kita bingung nentuin jati diri kita atau kita mau kemana sih after kuliah gitu, atau kita mau magang kemana gitu kan. Nah, jadi sisi positif AI ini adalah enaknya kita mahasiswa bisa banget nih kayak misalkan kita lagi pengen masuk FMCG, let's say lah Unilever atau mungkin FMCG yang oke gitu. Kita bisa banget kayak misalkan kita kasih tahu kayak kita sebagai mahasiswa ini kegiatannya apa gitu. Terus buat sampai di tahap keterima di company itu, kita tuh harus ngelakuin apa gitu. Jadi itu tuh sebenarnya nggak plek-plek sama, tapi itu ada gambaran gitu. Kayak lo terus ngapain gitu, kamu terus ngapain buat sampai di tahap sana gitu. Jadi ngebantu kita, nge-track kita lah ya gitu, mahasiswa ketika kita mau ke dream company gitu. Kita tinggal jelasin aja kayak misalkan kegiatan kita ada organisasi ini atau kita ngikut volunteer ini di luar kampus gitu. Itu tuh sebenarnya kayak gimana gitu, apakah baik, apakah ini align dengan company yang pengen kita daftarin kayak gitu sih. Jadi menurut aku ngebantu banget sih buat feature tuh itu sebenarnya. Suka banget sih sama analoginya Kak Fadel ini. Makasih, Kak. Jadi AI itu bakal ngebantu kita buat kayak ngasih kita jalur, cuman kita tetap harus kasih tujuan kita sendiri gitu. Jangan ngambil mentah-mentah gitu ya istilahnya. Dilihat lagi lah itu sebenarnya align gak sih gitu. Baik teman-teman, tadi kan kita udah ngomongin ya soal bahayanya. Terusnya kita juga udah tahu nih soal peluangnya dari artificial intelligence sendiri. Nah sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk berubah. Nah Fadel, tolong dong kasih buat teman-teman mahasiswa ini saran konkret nih supaya kita bisa tidur nyenyak tanpa takut plagiarism. Gimana tuh? Aku jawab, kalau mau tenang tanpa plagiarism ya berarti nggak boleh plek-plek dong sama AI, ya nggak sih? Gitu. Iya, benar. Karena kan setiap
kampus, terutama kampus kita itu kan bakal dicek juga plagiarism gitu. Jadi kalau mau tenang ya gimana kita cara ngekopinya atau mungkin kayak gimana cara kita ngambil intisari dari si AI-nya aja gitu. Jadi kalau udah ambil intisari itu kemungkinan kecil bakal nggak kena plagiarism sih. Itu sih kalau mau tidur nyenyak. Cuman kalau mau tidurnya nggak nyenyak ya tinggal copy paste aja sebenarnya. I see. Mungkin kayak ini ya Fadel ya. Sandwich method ya kan. Benar. Yang roti lapisan atas itu mungkin ide dari kita sendiri, terus yang di tengah itu olahan dari AI, terus yang terakhir itu finishingnya tapi dari kita sendiri lagi gitu. Oke. Berarti nggak semata-mata 100% dari AI. Nah, oh iya teman-teman, saya juga pengen ngasih tahu teman-teman. Kayak ini aja. Kalau Generasi sandwich tuh ada Iya, sandwich. generasi ya. sandwich. Kalau kata Gen Z sih gitu ya teman-teman. Iya, ha-ha. Ada yang generasi sandwich? Ada nggak sih penontonnya generasi sandwich, ada nggak sih? Gak ada ya insya Allah. Nggak tahu ya, tapi saya juga pengen ngasih tahu teman-teman kalau semisal teman-teman nih udah ngebuat satu tugas, itu jangan langsung dimasukin ke AI teman-teman. Karena kenapa? Karena itu nanti AI rate-nya itu pasti bakal tinggi banget. Yeah. Yang awalnya rendah, mungkin yang awalnya gak ada, tapi pas udah dimasukin ke AI itu bakal tinggi. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman kalau semisal kayak ngerjain tugas gitu-gitu. Pokoknya Jangan langsung lebih dimasukin. lebih pinter lah dari AI gitu karena kan AI juga dibuat dari manusia Iya, gitu. benar. AI itu dibuat dari manusia, jangan sampai kita dikendalin sama AI gitu. Tapi gimana kita mengendalikan AI gitu? Caranya gimana? Promptnya bagus. Caranya gimana? Disaring Arahannya yang lagi. bener, Ya, disaring disaring lagi lagi. kayak gitu Gitu. teman-teman. Bener banget teman-teman. Pokoknya intinya itu kita AI itu jadikan sayap, bukan jadikan tongkat penyangga untuk kita berdiri teman-teman. Ya, ya. Baik, terima kasih ya Fadel udah mau Sama-sama datang. Cindy. Sama-sama Ya, akan undang jangan lagi ya nanti kapok-kapok ya. Iya nanti aman. Tapi jadi host. Iya. Nanti kalau ada tugas kita undang lagi. Betul. Ya baik, saya Cindy. Saya akan Saya Padel. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode 17 on Space selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.